Di dalam Chinese culture, 1 hari sebelum Imlek ada sembahyang ke para leluhur dengan mengundang roh leluhur untuk datang makan sambil minta leluhur untuk mendoakan kita. Apakah bedanya dengan berdoa kepada para kudus? Bagian kultur itu sesungguhnya itu campur juga. Tapi ini menurut saya bisa dipilah, menurut saya. Ini bisa dipilah. Jadi di dalam kultur yang asli kan sebenarnya kita menyediakan makan gitu ya. Lalu konsepnya kan gampangnya itu kita mengundang leluhur-leluhur kita yang dulu untuk datang biar menikmati makanan sajian itu kan. Iya. Itu konsepnya ya. Konsep aslinya begitu. Menyediakan makanan, terus ayo silakan makan, silakan makan, silakan makan gitu ya. Nah kemudian tolong nanti didoakan ya, pokoknya dikasih berkat biar nanti cucu semuanya sukses, kira-kira gitu ya. Nah bagian ini tidak tepat menurut iman Katolik. Karena justru di dalam iman Katolik, orang yang sudah meninggal kan harus kita doakan. Kecuali Santo Santa. Masa leluhur kita Santo Santa kan ya enggak. Nah gitu ya. Berarti ada bagian yang justru malah berlawanan dengan iman Katolik. Pertama, yang berlawanan apa? Kita mengundang makan. Leluhur yang sudah meninggal dalam iman Katolik itu sudah nggak bisa datang lagi. Loh nyatanya datang loh Romo. Betul, kalau ada yang datang memang bisa. Tetapi yang datang itu roh jahat. Hati-hati loh. Jangan-jangan nanti malah Lucifer sendiri yang datang. Bahaya itu. Jadi memang bisa ada yang datang itu betul. Memang betul ada yang datang. Tapi yang datang adalah roh jahat. Itu pelanggaran yang pertama kepada iman Katolik. Jadi itu yang disebut pemanggilan arwah tadi itu. Nomor 2, kita meminta didoakan tuh nggak sama dengan iman Katolik. Karena iman Katolik justru adalah mendoakan. Jadi ada 2 kesalahan di situ. Tetapi apakah ini harus dibuang, Romo? Menurut saya itu bisa dipertahankan. Karena menyediakan makanan itu kan bisa kita sediakan untuk kita sendiri. Jadi menyediakannya makanan tetap disediakan, tapi dalam hati jangan diintensikan untuk leluhur. Jadi dalam hati kita intensikan, ya gue makan sendiri dong, gitu loh. Ya, karena intensi dalam hati itu penting. Intensi dalam hati itu penting sekali. Karena di dalam kita beragama, apalagi yang terkait dengan dunia roh, intensi itu penting. Tidak hanya yang lahiriah. Orang sama-sama menyediakan makanan, ya, saya menyediakan makanan, Ko Afeng menyediakan makanan, sama-sama kan? Tetapi batinnya bisa beda loh. Dalam batin saya mengatakan, saya menyediakan makanan, ntar gue makan sendiri, buat gue sendiri, keluarga gue sendiri gitu. Si Ko Afeng ya sama dengan konsep tadi untuk leluhur, itu kan berbeda. Maka kalau menurut saya itu bisa dipilah, sediakan makanan tetap silakan. Tapi intensikan, ini gue makan sendiri sama keluarga. Gitu. Nah itu. Nomor 2, terkait dengan leluhur tetap bisa dipertahankan, tapi dibalik. Pada saat itu kita justru mendoakan leluhur kita. Tuhan, saya bersyukur saya ada karena leluhur kan. Saya ada karena ada papa mama. Papa mama karena ada popo. Terus nyambung-nyambung makco dan seterusnya kan. Nah kita berdoa, Tuhan, saya sudah Katolik, saya mau berdoa dengan cara Katolik. Saya ada karena leluhur. Tuhan, saya mendoakan leluhur saya yang sudah nggak ada. Mungkin kalau masih punya catatan disebut saja. Si engkong ini, emak ini, si popo ini, makco ini. Ataupun kalau mereka belum mengenal Tuhan Yesus juga didoakan, enggak apa-apa, enggak masalah. Tuhan, mereka belum mengenal Engkau. Tetapi tolonglah Tuhan, cincai dikit ya Tuhan ya. Gitu. Nah, ini berarti seakan-akan kultur kita dibaptis. Gitu loh.
Jadi seakan-akan kultur yang tadinya itu bertentangan dengan iman Katolik, kita bisa pilih bagian yang bertentangan kita buang. Itu seakan-akan kita seperti membuang kanker dalam tubuh gitu loh. Kalau kita ada kanker kan yang dibuang tumornya itu kan. Nggak dipotong semua kan, yang dipotong tumornya. Nah, tumornya itu buang. Tapi ternyata masih ada yang bisa diselamatkan. Kayak menyediakan makanan terkait leluhur. Jadi dalam hal ini saya memberikan solusi praktis. Menurut saya bagian itu bisa dibaptis, tanda petik, menjadi Katolik. Itu tata cara itu. Sediakan makanan, intensikan untuk makan sendiri. Kemudian berkaitan dengan leluhur, Anda katakan, saya mendoakan leluhur, bersama dengan keluarga mendoakan leluhur, supaya dapat ikut kemuliaan surga juga, meskipun mungkin beberapa dari mereka belum kenal Tuhan Yesus. Kalau kayak gitu, bagus sekali. Tapi menurut saya jangan ikuti persis-persis yang konsep aslinya, karena ada bagian yang tidak sama. Nah, semoga jelas ya, seperti ini semoga jelas ya.